Mitra NASA yang berbahagia, pada kesempatan ini kita berada di perkebunan tebu milik Bapak Jies, wilayah Sumber Mancing Wetan, Malang. Selamat sore Pak Jies. Selamat sore. Lahan Bapak ini berapa luasnya Pak? Luasnya 5.000 meter persegi atau dibilang setengah hektar. Dengan jenis tebu? Jenis tebu BR, jenis lokal Pak. Kalau yang unggul sekarang kan PS itu Pak. PS ya. Tata cara budidaya tebu yang Pak Jies lakukan? Awal aplikasi pemupukan. Jadi sehari setelah tanam, besoknya langsung kita aplikasikan Supernasa. Itu 2 tangki. Per tangkinya kita isi dengan 1,5 kg Supernasa. Berikut kita kasih set A pupuk makro itu sekaligus kita campur itu 50 kg atau setengah kintal. Untuk lahan setengah hektar kita aplikasikan 2 tangki sehingga Supernasanya itu 3 kg, kemudian set A-nya 1 kintal. Itu pupuk pertama setelah tanam, tidak menunggu tumbuh. Kemudian untuk pupuk yang kedua itu menjelang tutup, itu sudah hampir muncul ruas itu pas musim penghujan. Itu kemarin kira-kira bulan 4. Itu kita tutup, kita tambah makro lagi 3 kintal. Sekarang ya seperti ini. Ini cuma masalahnya sekarang daerah ini daerah kering jadi kurang air. Satu, pertumbuhan anakan itu bagus. Kedua, tanah ini semakin bagus pula. Tuh. Jadi kemudian yang ketiga, ini insya Allah ini produksinya cukup bagus karena apa? Saya melihat jadi dari panjang ruas batang tebu itu semakin panjang. Kemudian tebu itu enggak besar kecil, jadi mulai bawah sampai atas itu rata. Rata ya? Ya. Ini tanam keberapa ini Pak? Ini tanam yang pertama. Tanam yang pertama. Ya. Kalau tanam yang pertama dan yang kedua dan ketiga itu bagus mana Pak? Biasanya kalau selama ini sepengetahuan saya yang bagus itu tanam kedua dan ketiga karena akar tanaman itu sudah banyak sehingga itu habis kepras langsung dikocor nanti tumbuhnya cepat. Kalau masih bibit seperti ini kan masih menunggu lama perakaran, pertunasan dan sebagainya. Kalau ini kita prediksi bisa keluar 40 sampai 50 ton, mungkin tanam kedua kita bisa prediksi 60 sampai 70. Kalau ukur secara mudahnya itu ukurnya bagaimana Pak? Mendapatkan hasil kira-kira kasar. Itu gini Pak, itu pengalaman karena kita tiap tahun juga bermain tebu, jadi sudah punya perkiraan seperti ini. Nah itu, kita kalau masih awal ya nggak tahu, karena kita sudah bertahun-tahun menanam tebu, jadinya ya tahu nanti perkiraan produksi tanam kedua dan seterusnya. Atau mungkin ukuran kayak per leng, per apa lagi itu? Oh kalau itu hanya ukuran itu hanya sampling. Jadi kalau per leng itu jarak 10 meter, itu kalau dapat 1 kintal, berarti kalau luas setengah hektar, prediksinya kan dapat 50 ton. Kalau per lengnya keluar 1 kintal setengah, berarti nanti prediksinya setengah hektar itu keluarnya 75 ton. Kalau yang ini per leng berapa ini? Ini insya Allah ini bisa 1 kintal. Nah, kalau untuk ruasnya bagaimana Pak? Kalau ruas, saya sudah membandingkan dengan tebu yang tidak kita aplikasi dengan Supernasa. Itu selisihnya antara 3 sampai 4 cm. 3 sampai 4 cm. Iya, 3 sampai dengan 4 cm. Nah, ini makanya sekarang kita lihat sendiri panjang ruasnya memang cukup signifikan sekali bedanya dengan yang tidak menggunakan Supernasa. Nah, baiklah kita ambil sampel aja. Ini kita ambil sampel 1 meter. Kita hitung jumlah batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bisa dibilang rata-rata 1 meter katakan 12 batang. Kalau bobotnya per batang itu minimal katakan 8 on, itu kan bisa 9 kilo lebih 6 on. Ini untuk yang seperti ini. Nah, untuk yang lain kan mungkin bisa lebih atau mungkin bisa kurang. 1 leng kan 10 meter, tinggal ngalikan 10. Berarti 1 leng perkiraan produksi kan bisa 1 kuintal.
Padahal ini kalau setengah hektar kan 500 leng. Jadi prediksinya setengah hektar ini produksinya bisa 40 sampai 50 ton. Ini panjangnya 16 cm. Coba yang lain. Nah, ini 14. Kalau yang ini bisa 19. Kalau yang ini panjangnya 15. Jadi bisa dibilang rata-rata antara 15 sampai 16 cm. Untuk yang pertama kita ambil bridge untuk bagian tebu paling atas. Ini 16. Ini Pak. Nah, ini adalah tebu yang sama. Kita ambil yang bagian bawah. Ini kita mau melihat tebu sebelahnya tebu Bapak Jais yang tidak menggunakan nasa. Umur tanamnya sama. Kita ingin melihat kadar gulanya seberapa. Kalau untuk tebunya sendiri, tebu Bapak Jais lebih tinggi rata-rata dibanding tebu yang tidak memakai nasa. Untuk lebih lanjutnya mari kita ukur. Kalau menurut saya, biarpun sana breaknya masih rendah, tetapi kondisi tebu itu insya Allah kan masih bisa panjang. Jadi tingkat kemasakan tebu itu belum begitu masak. Tapi kalau ini memang sudah masak. Karena apa? Daunnya ini sudah kering, sehingga kadar airnya sudah nggak begitu banyak. Otomatis dia itu pertumbuhannya sudah nggak bisa lagi. Ya ditunggu sampai kapan ya seperti ini. Itu pertumbuhan vegetatifnya terhenti ya? Terhenti. Beda dengan milik itu yang sebelah sana itu. Tanaman yang tidak menggunakan produk dari NASA, khususnya Super NASA, kelihatan tanamannya kering, daunnya sudah mulai kering. Kita lihat perbedaannya, daunnya masih kelihatan hijau, dan batangnya juga besar. Ini tanaman tebu yang menggunakan Super NASA. Kita lihat luasnya kelihatan panjang dan kelihatan besar, dan batangnya kelihatan bagus. Untuk satu mata bibit di sini kita bisa melihat anakannya raitong ini raitong 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Untuk rumput yang lain untuk anakan juga datang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rata-ratanya bisa mencapai 11 anakan. Mitra NASA yang berbahagia, sekarang kita berada di kebun tebu yang lain. Ini luas lahan tebu ini 1,8 hektar. Terus masa tanam mulai bulan 12. Bulan 12 mulai ditanam. Terus setelah itu dikocor Super NASA. Itu pakai tangki itu 6 tangki. Terus per tangki diisi 1,5 kilo. Jadi luas 1,8 itu butuh 1,5 kilo
kali 6 sekitar 9 kilo kan. Kalau melihat geraganya bagaimana Pak ini? Ya, Pak Arifin bisa cerita. ya untuk melihat tebunya, ya saya kira lebih bagus dari umpan-umpan yang biasa-biasa aja itu. Kan biasanya pakai pupuk makro aja tidak seperti gini kalau tebu pertama gitu. Ini saya kira pakai NASA itu lebih menguntungkan kayaknya. Dari segi pertumbuhan juga bagus. Terus daun biasanya kalau musim-musim 2 bulan 8 itu biasanya kelihatan kering, agak melinding. Ini kok masih tetap Hijau ya? ya tetap hijau. Terus masih lebar-lebar daunnya. Gitu. Kalau dari segi anakannya ini juga seperti apa? Keperasan kedua. Jadi ini saya lihat satu barong tadi ada 10 atau 11 batang. Jadi satu mata itu bisa untuk anakan itu bisa lebih banyak lagi daripada kita pakai pemupukan makro biasa. Panjang ruas saya kira saya lihat ini ya juga selisih panjang-panjang. Terus tebu itu saya lihat ini juga meskipun umur masih pendek, ini kelihatannya masih sudah tua itu. Biasanya kita kalau di break atau kita lihat kadar gulanya itu tinggi. Mitra NASA yang berbahagia, demikian tadi liputan kita mengenai tanaman tebu. Kita lihat bahwa produk-produk NASA sangat membantu dalam hal pertumbuhan tebu, terutama dalam fisik tebu maupun dari kadar benda yang sendiri. Sekian laporan kami dari Malang. Salam NASA. Sukses!